Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa kita, yaitu tanggal 11 Februari tahun 2022 ini. Kita bersyukur atas rahmat kebaikan Tuhan yang selalu tersedia dan dinyatakan bagi kehidupan setiap kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak Ibu Bapak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-14, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan seluruh ayat ini karena ayatnya hanya 7 ayat, dan setelah itu saya akan menguraikan atau menyampaikan renungannya bagi setiap kita. Hal ini saya sengaja bacakan karena ada hal yang sangat penting yang saya lihat perlu dipahami dan disadari oleh semua orang. Karena judulnya diberikan adalah kebebalan manusia. Jadi ada orang-orang yang bertindak bebal atau berlaku bebal di dalam hidupnya, dan diuraikan di dalam ayat ini siapa dan bagaimanakah kebebalan manusia itu. Ayat yang pertama berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Artinya orang bebal itu adalah orang yang berkata tidak ada Allah, itu adalah kebebalan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi dan mencari Allah, yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Orang-orang yang jahat tadi, kebebalan tersebut, tidak berseru kepada Tuhan, dikatakan demikian. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Artinya akan ada kekejutan yang besar bagi mereka yang hidup dalam kebebalan. Sebab Allah menyertai angkatan yang besar, benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, orang akan bersuka cita. Ibu dan Bapak, saudara-saudari Tuhan, saya akan sampaikan secara berurut apa yang diuraikan di sini tentang kebebalan manusia. Apakah kebebalan manusia tersebut? Pertama dikatakan tidak ada Allah. Di dalam hatinya mereka berkata tidak ada Allah. Itu kebebalan di pandangan Tuhan. Tapi yang kedua juga dikatakan bahwa orang yang melakukan kebebalan adalah yaitu busuk dan jijik perbuatan mereka. Itu perbuatan mereka menjijikkan. Perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang busuk itu adalah kebebalan manusia. Dan juga dikatakan bahwa tidak berbuat baik, tidak ada yang mencari Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan kebebalan. Hidupnya tidak mencari Allah, hidupnya tidak berbuat baik, tapi justru berbuat jahat dan berbuat hidup yang sesuka hatinya. Dikatakan lagi semuanya menyeleweng, semuanya bejat. Bayangkan, tidak berbuat baik, sudah menyeleweng. Dan mereka juga dikatakan orang-orang ini adalah orang yang melakukan kejahatan, dan mereka tidak berseru kepada Tuhan. Dan itu adalah orang-orang yang hidup dalam kebebalan. Itu kebebalan manusia. Kebebalan seperti apa? Karena dikatakan mereka tidak berbuat baik tapi justru berbuat jahat. Itu adalah kebebalan. Dan saya beritahu, ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat tidak baik di pandangan Tuhan. Dan dikatakan orang-orang seperti itu akan ditimpa oleh kekejutan besar. Kekejutan besar yang dimaksudkan di sini adalah kekejutan yang membuat mereka merasa menyesal, akan merasa rugi di suatu saat karena mereka kaget, terkejut. Padahal sebenarnya gak perlu kaget dan terkejut. Kenapa? Karena semua perbuatan dosa akan berakibat buruk dalam kehidupan orang. Tidak ada dosa yang berakibat baik, tapi semua dosa akan berakibat buruk. Nah, tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak hanya sampai di sana. Bagian ayat firman Tuhan ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Bukan hanya tentang kebebalan manusia, tapi dikatakan Allah menyertai angkatan yang benar. Dalam ayat kelima dikatakan, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Dan di dalam ayat ke-6 bagian B juga dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungannya. Artinya Bapak Ibu guys Tuhan,
Orang yang bebal akan mengalami kekejutan besar, tapi orang yang benar akan mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ibu dan bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan kepada kita yang menjadi renungan atau menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mau menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang bebal di dalam pandangan Tuhan. Orang-orang bebal atau melakukan kebebalan di dalam pandangan Tuhan seperti apa? Yaitu orang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi kalau ada orang berkata tidak ada Allah di dalam hatinya, secara diam-diam, walaupun dia tidak mengatakannya, itu adalah kebebalan dalam pandangan Tuhan. Kalau ada orang busuk dan jijik perbuatannya, itu adalah orang yang bebal di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang berbuat jahat, tidak berbuat baik, hidupnya menyeleweng, hidupnya bejat, itu adalah orang yang bebal di pandangan Tuhan dan akan ditimpa oleh bencana kekejutan yang besar. Tanpa terkecuali siapapun dia. Saya ulang lagi, tanpa terkecuali siapapun dia, itu adalah kebebalan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau lihat tayangan televisi, ada orang-orang yang kita anggap terhormat, ada orang yang kita anggap tokoh agama, tapi mereka melakukan hal-hal yang bejat, melakukan hal yang menyeleweng. Itu adalah kebebalan di pandangan Tuhan. Dan saya beritahu, itu artinya Tuhan akan menyiapkan kekejutan besar bagi mereka. Makanya ada akhir-akhir ini kita tahu tentunya beritanya di televisi, seorang tokoh agama yang melakukan tindakan-tindakan kebejatan kepada anak-anak didiknya dan menjadi rame, viral saudara. Di berita-berita media massa menjadi perguncingan dan menjadi berita yang selalu diberitakan, dan orang berkata, kok bisa ya seorang pemimpin agama tapi melakukan kebejatan kepada anak-anak didiknya? Kok bisa? Ya, saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, semuanya itu adalah kebebalan manusia, karena iblis akan selalu berusaha, selalu menarik siapa saja pun untuk hidup dalam dosa, untuk melakukan dosa. Ingat, Adam dan Hawa di Taman Eden, hidup mereka sudah enak, semua serba kecukupan, tidak ada kekurangan apapun. Tapi mereka juga diseret oleh iblis, melakukan kebebalan, dan mereka bertindak bebal. Hari itu mereka membuat kejahatan, dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden karena mereka menyeleweng dari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, hati-hati. Kebebalan manusia bisa menerpa siapapun. Perbuatan kebebalan bisa menerpa siapapun kalau orang itu tidak berhati-hati, kalau orang itu tidak berjaga-jaga dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis akan selalu berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum, dikatakan berkeliling mencari orang yang siap ditelannya. Siap ditelannya bukan berarti orang itu ditelan oleh iblis, bukan. Maksudnya adalah orang itu akan diperdaya, orang itu akan dimanfaatkan, orang itu akan ditarik, dipengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan kebebalan. Itu cara pekerjaan iblis. Hati-hati, hati-hati. Dan tindakan kebebalan itu dijelaskan dalam firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Salah satunya adalah kalau sampai dalam hati seseorang berkata tidak ada Allah, itu sudah adalah tindakan kebebalan. Saudaraku dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita apa yang dialami oleh orang-orang yang melakukan kebebalan, dijelaskan dalam ayat ini. Dan juga sekaligus dijelaskan tentang orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara, kebebalan dan kebenaran itu adalah dua hal yang kontradiksi dan bertentangan. Kalau orang dalam kebebalan, berarti dia tidak dalam kebenaran. Tapi orang dalam kebenaran tidak dalam kebebalan. Dan orang yang melakukan kebebalan akan ditimpa kekejutan besar. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran akan disertai oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga dijelaskan kepada kita, Tuhan mau, Tuhan menghendaki supaya kita jangan mengikuti kebebalan-kebebalan dilakukan oleh manusia, atau tindakan-tindakan kebebalan yang diinginkan oleh si jahat, yang diinginkan oleh si iblis. Jangan kita kerjakan dalam kehidupan kita, tapi kita harus mengerjakan yang namanya hidup benar, melakukan kebenaran di dalam pandangan Tuhan. Karena kalau orang hidup dalam kebebalan, siapapun dia akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Saya ulang sekali, siapapun dia, saya jelaskan tadi, seorang tokoh agama sekalipun hidup dalam kebebalan, dia akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Adam dan Hawa yang begitu dekat hubungannya dengan Tuhan, tapi melakukan kebebalan, dia mengalami penghukuman dari Tuhan. Siapa saja pun, jangan sampai berkata, oh saya orang percaya, saya orang yang mengasihi Tuhan, saya orang yang dikasihi oleh Tuhan, masa kalau saya melakukan kejahatan Tuhan tidak mengampuni saya? Iya, diampuni saudara.
Tapi namanya perbuatan kebebalan akan mengalami akibat. Jangan berpikir, oh kalau orang benar melakukan dosa tidak ada akibatnya. Ada akibatnya. Diampuni, iya, Tuhan berkata kalau kita meminta ampun Dia akan ampuni kita. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan berkata, oh saya udah minta ampun tidak ada akibat. Bisa saja ada akibat, saudara. Contoh saya katakan dengan kasar sekarang. Kalau ada orang, katakanlah ada orang yang melakukan hubungan seks bebas, penyelewengan terjadi, dan orang itu hamil di luar nikah. Saya beritahu, jangan katakan Tuhan tidak mendengar doamu. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku berdoa supaya jangan ada dampak apa-apa, saya beritahu, Tuhan menghukum, bisa menghukumnya. Dan bisa juga ada sakit penyakit yang lain. Sakit AIDS misalnya, dalam orang melakukan penyimpangan seks bebas, akan ada penyakit-penyakit yang menular dalam hidupnya, bisa terjadi. Ada konsekuensi yang terjadi. Jangan katakan, oh saya kan pengikut Yesus. Justru harusnya pengikut Yesus jangan melakukan kebebalan. Dan kebebalan yang terjadi akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi siapapun yang melakukannya. Itulah sebabnya saya katakan firman Tuhan ini disampaikan bukan supaya kita hanya sekedar tahu apa itu kebebalan manusia, tapi supaya kita juga tahu cara menghindarinya, supaya kita hidup sebagai orang benar. Cara menghindari kebebalan adalah pilih dan putuskan, tetapkan dalam hidup kita, aku mau hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka kebebalan tidak akan menimpa hidup kita. Tapi kalau orang hidup dalam kebebalan, itu artinya dia tidak hidup dalam kebenaran dalam pandangan Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan ingin, sekali lagi sampaikan, Tuhan menginginkan agar umatnya, kita semuanya berperilaku menjadi orang yang benar, bukan seperti orang bebal. Karena dengan demikian kita akan mengalami penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga perlindungannya, pertolongannya nyata dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, bukan mengikuti kebebalan-kebebalan manusia yang berlaku jijik, berlaku busuk, tidak berbuat baik, menyeleweng, bejat. Tapi kita mengambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, yakinlah, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan mengalami berkat Tuhan. Sama seperti orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Maka kalau relasi baik dengan Tuhan, berkat itu akan mengalir secara otomatis dalam kehidupannya. Sama seperti perumpamaan disampaikan oleh Tuhan Yesus, seperti pokok anggur. Saudaraku, itu gambaran relasi. Jangan kejar berkatnya, jangan kejar hasilnya, tapi kejar relasi dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, hasilnya akan terjadi, akibatnya akan nyata. Jadi sekali lagi, kejar hidup benar, maka akibatnya akan terjadi. Maka kalau kita hidup benar, kebebalan juga tidak akan terjadi dalam hidup kita, karena kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ibu Bapak dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali lagi kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kami, supaya kami jangan hidup dalam kebebalan-kebebalan manusia yang berbuat jijik, berbuat jahat, berbuat busuk, menyeleweng dan bejat. Tapi Engkau mengingatkan kami tentang semua perbuatan-perbuatan kebebalan manusia ini adalah supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, mohon penyertaan-Mu, supaya kehidupan kami yang Kau anugerahkan ini, kami hargai dan kami syukuri, dan kami jalani dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami hidup dalam benar dalam pandangan-Mu, Engkau akan menyertai, Engkau akan menolong, Engkau akan melindungi kehidupan kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menuntun dan membawa setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, supaya senantiasa berkomitmen, kami bersama-sama mengambil keputusan hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kami menolak segala tindakan-tindakan kebebalan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, penyertaan, perlindungan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang melalui pergumulan berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Dan kami percaya Engkau yang akan membawa seluruh umat-Mu, orang yang benar di hadapan Tuhan, bersorak-sorai karena kemenangan dari Tuhan, bersorak-sorai karena pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak dan Ibu, saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan kita dan doa kita pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan terbaik bagi kita, maka senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hindari tindakan kebobalan. Jangan ikuti tindakan kebobalan, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Amin.